siang anak-anak. Siang Pak. Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai tenis meja. Yang pertama itu pengertian tenis meja menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Salim, tenis meja yaitu sebuah permainan yang memerlukan peralatan dan kostum antara lain yakni bat atau raket, net, meja, bola, kostum, dan sepatu. Lalu yang kedua, ukuran lengkap lapangan, net, bat, dan bola tenis meja. Lapangan tenis meja yang digunakan pada permainan tenis meja berbentuk persegi panjang dan terbuat dari kayu dengan permukaan yang rata. Meja yang digunakan biasanya berwarna gelap seperti hijau tua. Pada setiap meja diberi garis putih dengan lebar 2 cm. Meja harus diletakkan pada permukaan yang datar. Ukuran meja adalah sebagai berikut. Net height 15,25 cm, length 274 cm, height 76 cm, weight 152,5 cm, dan net overhang 15,25 cm. Lalu untuk net, yaitu sebagai fungsi pembagi meja menjadi dua bagian yang sama luasnya. Net yang digunakan dalam permainan tenis meja biasanya terbuat dari nilon atau bahan lain yang sejenis. Ukuran net: panjang 1,83 meter, lebar pita 15 mm, tinggi jaring 15,25 cm. Lalu bat. Bat yang digunakan terdiri dari berbagai ukuran, bentuk atau berat. Bidang bat terbuat dari kayu atau serat karbon, tebal, rata, dan keras serta pegangannya berwarna. Sisi bat terdiri dari dua bagian yaitu kayu dan karet. Ketebalan daun raket minimal 85% tersebut dari kayu yang dilapisi dengan bahan perekat yang berserat fiber karbon atau fiberglass atau bahan kertas yang dipadatkan. Bola tenis meja. Bola dalam permainan tenis meja atau pingpong terbuat dari bahan seluloid. Bola biasanya berwarna putih tapi ada juga yang berwarna oranye. Ukuran dan berat bola pada permainan tenis meja adalah memiliki berat 2,40 sampai 2,53 gram, disebut bola keras. Bola ini memiliki garis tengah lingkaran 11,43 sampai 12,06 mm. Bola dengan berat 2 sampai 2,13 gram disebut bola lembek. Bola ini memiliki garis tengah lingkaran 11,60 sampai 12,23 mm. Lalu yang ketiga adalah teknik pegangan grip. Dalam permainan tenis meja ada dua, yaitu shake hand grip dan penholder grip. Yang pertama itu adalah shake hand grip. Shake hand grip terdiri dari dua kata, yaitu shake hand yang berarti berjabat tangan atau bersalaman, dan grip berarti pegangan. Jika diartikan, maka shake hand grip adalah salah satu jenis teknik dasar memegang bat yang sangat umum digunakan oleh pemain tenis meja. Dengan cara memegang batnya terlihat seperti orang sedang bersalaman. Adapun cara melakukannya adalah sebagai berikut. Bidang bat bersandar pada lekuk antara ibu jari dan jari telunjuk. Kuku ibu jari tegak lurus dengan permukaan bat. Jari telunjuk berada di bawah permukaan bat. Untuk memperkuat pukulan forehand, putar bagian atas bat ke arah pemain. Untuk memperkuat pukulan backhand, putar bagian atas bat menjauh dari Anda, seperti cara berjabat tangan. Lalu ada teknik penhold grip. Penhold grip berasal dari dua kata, yaitu penhold yang berarti memegang pena dan grip pegangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penhold grip itu berarti teknik memegang bat seperti memegang pena. Kelebihan dari teknik ini antara lain sebagai baik untuk pukulan forehand, pukulan backhand yang cepat, mudah menggunakan pergelangan tangan pada setiap pukulan khususnya saat melakukan servis. Kekurangan dari teknik ini adalah hanya bisa digunakan untuk satu sisi bat saja saat bermain. Empat. 6 teknik dasar pukulan dalam permainan tenis meja dan bagaimana cara biomekanik
perkenaan antara bola dengan permukaan bat dari 6 teknik tersebut. Yang pertama itu adalah pukulan push. Pukulan push ini biasanya dilakukan dengan memukul bola dengan gerakan mendorong atau posisi bat terbuka. Pukulan ini biasanya digunakan untuk mengembalikan pukulan-pukulan push itu tersendiri dan pukulan crop dari lawan. Yang kedua ada pukulan drive. Drive adalah jenis teknik dalam tenis meja yang dilakukan dengan gerakan bat dari arah bawah serong ke atas dengan posisi bat dalam keadaan tertutup. Tujuan dari pukulan ini adalah sebagai pukulan serangan dan dapat dikontrol sesuai dengan keinginan pemain. Yang ketiga pukulan cup. Pukulan cup adalah teknik memukul bola dengan gerakan seperti menebang pohon dengan kapak. Cup digunakan untuk mengembalikan pukulan bola yang bermacam-macam yang kadang sulit ditangkis. Pukulan cup ada dua macam, yaitu forehand push dan backhand push. Pukulan spin. Pukulan di mana bat biasanya dimiringkan sedikit untuk kemudian pukulan ini menjadi salah satu serangan dengan menggandakan perputaran bola, biasanya disebut dengan pukulan spin. Lalu pukulan lob. Teknik memukul bola lambung ke arah lawan yang dilakukan agar lawan sulit mengembalikan bola ke arah pertahanan. Lalu ada pukulan smash. Teknik pukulan bola yang digunakan secara keras dan tajam untuk mematikan lawan. Lalu yang kelima adalah bentuk variasi pembelajaran tenis meja yang dapat meningkatkan keterampilan tenis servis bagi pemula. Yang pertama adalah memantulkan bola ke atas dengan menggunakan bat. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk melatih tenis servis serta melatih konsentrasi pemain agar bola tersebut tetap memantul dan tidak terjatuh. Yang kedua, memantulkan bola ke atas dengan menggunakan bat sambil berjalan. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk melatih teknik servis, konsentrasi dan keseimbangan agar bola tidak terjatuh ketika pemain sedang memantulkan bola menggunakan bat. Yang ketiga adalah memantulkan bola ke atas dengan menggunakan bat sambil memutar pergelangan tangan. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk melatih pergelangan tangan pemain agar kedepannya bisa lebih rileks dan tidak kaku dalam melakukan servis atau smash dalam pertandingan. Yang keempat adalah memantulkan bola ke atas dengan menggunakan bat sambil berlari di tempat. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk melatih kombinasi antara kaki dan tangan pemain agar tidak kaku sehingga memudahkan dalam melakukan servis. Lalu yang keenam, modifikasi sarana dan prasarana tenis meja. Sebagai guru olahraga akan berusaha mengajarkan materi permainan tenis meja dengan melakukan modifikasi alat-alat tenis meja dengan menggunakan alat dan bahan yang tersedia. Contohnya bat. Di sini bisa membuat alat modifikasi bat tenis meja dengan menggunakan bahan dasar kayu atau triplek sebanyak 3-5 buah, sehingga dengan begitu kita berharap agar anak didik kita dapat mendapatkan materi dan pembelajaran permainan tenis meja secara keseluruhan. Lalu yang ketujuh adalah bentuk tabel sejarah organisasi tenis meja nasional di Indonesia dari dahulu sampai saat ini. Itu ada PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, berdiri 5 Oktober 1951, yaitu berada di kota Surakarta. Ketuanya Nanlogi selama 3 periode 1951 sampai 1955. Sani Lupias, Abdurrahman, Al-Said, Siti Hedijati Heriadi Prabowo SE, Seferi Samsuddin, Trianto Saudin, Munaslub, Dr. Tahir MBA, Dr. Tahir sebagai Ketua Umum Masa Bakti 2012-2016. Lalu pemain tenis meja Indonesia yang pernah turut bertanding dalam event Asian Games adalah yang pertama adalah Sugeng Utomo Suwindo. Prestasinya antara lain adalah 10 besar tunggal dunia pada tahun 1969. Anton Suseno, prestasi yang pernah diraihnya 2 medali emas SEA Games 1991, dan Diana Wisan, prestasinya antara lain adalah meraih 1 medali emas SEA Games. Lalu
perlengkapan atau peralatan SDM yang dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah event tenis meja yang sukses. Antara lain adalah yang pertama ada bat, kedua bola pingpong, ketiga tenis meja, lapangan tenis meja, net, pelapis bat, tiang penyangga, seragam, dan kaos kaki dan sepatu. Lalu, sistem baru peraturan permainan tenis meja secara lengkap. Yang pertama itu adalah peraturan permainan tenis meja pada permainan tunggal. Setiap kali pemain melakukan kesalahan, lawannya akan mendapatkan satu angka. Pemenang dalam satu game adalah orang yang terlebih dahulu mencapai skor 11. Jika terjadi skor imbang 10-10, pemain harus bermain sampai terjadi selisih 2 angka. Pemain melakukan servis banyak 2 kali berturut-turut. Setelah permainan dalam satu game selesai, maka game berikutnya pemain bertukar tempat. Bila kedudukan 2-2, pertukaran tempat dilakukan saat ada salah satu pemain mendapatkan skor 5. 2. Permainan ganda. Bola dipukul secara bergantian. Pemain melakukan servis di bagian kanan saja. Pada game 2, servis bola dilakukan siapa saja dan lawan menyelesaikan siapa penerima servis disesuaikan dengan posisi server dan receiver pada game yang pertama. Selanjutnya, peraturan pertandingan tenis meja. Penentuan servis, menerima bola atau tempat. Antara lain adalah ada hak untuk memilih urutan servis, menerima bola atau tempat harus diputuskan oleh undian dan pemenangnya dapat memilih servis atau menerima bola atau memilih tempat terlebih dahulu. Lalu, bila salah satu pemain atau pasangan telah memilih servis atau menerima atau memilih tempat, maka lawannya harus memilih yang lainnya. Lalu yang kedua, kesalahan urutan servis, penerima atau tempat. Jika pemain melakukan kesalahan untuk urutan servis atau servis maupun receiver, permainan harus segera dihentikan oleh wasit dan dilanjutkan sesuai dengan urutan yang sebenarnya siapa yang seharusnya melakukan servis dan menerima bola pada skor atau angka yang telah dicapai. Lalu servis, bola dilambungkan secara vertikal dengan ketinggian minimal 16 cm. Sebelum melakukan servis, bola disimpan di atas tangan dengan tangan terbuka atau bola dalam keadaan stabil. Servis dilakukan di atas meja di belakang baseline. Yang 4 adalah lead atau pengulangan. Lawan belum siap, terjadi gangguan dari luar, terjadi keraguan saat penentuan skor. 5. Pengembalian yang benar. Seperti lawannya gagal melakukan servis dengan benar, lawannya gagal mengembalikan bola dengan benar, lawannya menyentuh bola 2 kali secara beruntun. Dalam permainan ganda, lawannya memukul bola di luar urutannya. 7. Game atau set. Suatu game dinyatakan dimenangkan oleh seseorang pemain atau pasangan yang pertama mendapat poin 11, kecuali kedua pemain atau pasangan sama mendapat poin 10. Pada situasi ini, salah satu pemain atau pasangan harus mendapat selisih kemenangan 2 poin atas lawannya. Pertandingan. Suatu pertandingan terdiri game atau set ganjil terbaik 3, 5, 7 atau bahkan 9 game, biasanya terdiri dari 5 atau 7 game atau set. Peraturan pertandingan dipimpin oleh wasit dan wasit pembantu. Wasit memiliki keputusan mutlak. Peserta harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Toleransi keterlambatan 10 menit. Panggilan peserta 3 kali. Peserta tidak diwajibkan untuk membawa perlengkapan khusus bat. Sistem pertandingan. Pertandingan menggunakan sistem gugur. Sistem hitungan yang digunakan adalah best of 3 dengan angka kemenangan 11 rally poin pada saat babak penyisihan. Pelanggaran ketika bermain, tangan atau bat menyentuh meja maupun net ketika bola pingpong rally. Sistem mempercepat waktu. Apabila suatu game tidak dapat diselesaikan dengan jangka waktu 15 menit saja, game dimulai, maka sisa game itu dan game-game selanjutnya pada pertandingan itu menggunakan expedite system. Dalam expedite system, server atau pemain yang melakukan servis akan kehilangan 1 nilai. Pertukaran tempat pada game penentuan. Dalam penentuan game, yaitu ketiga pada the best of 3 game dan game kelima pada the best of 5 game, terjadi pertukaran. Apabila salah satu pemain telah memperoleh nilai 10, servis setelah pertukaran tempat tetap dipegang oleh pemain yang melakukan servis sebelum terjadi pertukaran. 14. Perlengkapan permainan tenis meja. Net, bola, raket, pakaian,
Lalu yang terakhir adalah hakikat teknik dasar pukulan servis, drive, dan spin dan secara melakukannya. Spin, teknik pukulan ini dilakukan cara bola dipukul membentuk angle atau sudut tertentu sehingga bola memutar. Dalam pengertian umum, spin adalah pukulan forehand atau backhand di mana raket dimiringkan. Tiga teknik spin yang wajib dipelajari adalah top spin, back spin, dan side spin. Servis, teknik memukul bola untuk menyajikan bola pertama dalam permainan dengan cara memantulkan bola dahulu bola ke meja servis, kemudian bola harus melewati atas net atau tidak boleh mengenai net dan akhirnya memantul di meja lawan. Drive adalah teknik pukulan yang dilakukan dengan gerakan bat dari bawah serong ke atas dan sikap bat tertutup. Drive dapat digunakan sebagai pukulan serangan dan dapat kita kontrol sesuai dengan keinginan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.